Tapi bagaimana meminimalisir supaya apa? Ibunya ini tidak teriak-teriak sekali. Karena kalau sudah teriak-teriak sekali, itu nanti akan berefek kepada otot-ototnya ini semakin kaku. Semakin sampai merasa mengeluh, aduh sakit, sakit ibu, sakit. Ini semakin lebih sakit gitu loh. Makanya nanti kita ajarkan ya. Terus lanjut. Obat-obatan untuk nyeri persalinan mungkin akan mengakibatkan intervensi lainnya dan meningkatkan risiko Anda untuk melahirkan dengan operasi. Nah, lanjut yang ini. Dengan setiap intervensi maka ada peningkatan risiko. Tidakkah patut untuk mencoba melakukannya secara alami untuk risiko terendah bagi ibu dan bayi? Nah, jadi begini Ibu maksudnya kalimat ini ya. Obat-obat untuk nyeri persalinan mungkin akan mengakibatkan intervensi lainnya. Karena dengan kondisi sampai mengurangi rasa sakit, bayi ini tidak akan melakukan gerakan untuk proses persalinan. Dia akan diem. Soalnya begitu sakit dikasih obat, kan lebih tenang bayinya. Sehingga apa? Kalau sudah ditunggu sampai ketuban pecah, ditunggu lama, akhirnya ya kemana larinya? Kan berarti ke teknik persalinan SC, kan gitu ya Pak ya. Makanya perasaan seorang ibu atau peran suami ini dilibatkan. Bagaimana untuk mengatasi rasa nyeri yang akan terjadi. Itu pastilah ya, karena itu adalah kalau menurut Islam kan penggugur dosa. Kalau kita penggugur dosa lebih rileks, alhamdulillah. Aku merasa nyaman. Diberikan afirmasi positif semacam itu. Terus kemudian dengan setiap intervensi maka ada peningkatan resiko. Jadi kalau misalkan terutama orang kesehatan, Bu, sampean kok semacam ini, Bu, semacam ini, Bu posisinya begini, Bu sampean nanti nggak bisa loh melahirkan ini. Itu adalah intervensi negatif. Itu adalah suatu afirmasi negatif dan itu akan memberikan dampak terhadap pengeluaran hormon adrenalin. Akhirnya ibunya stres, ya. Akhirnya sudah tidak ada kontraksi. Sehingga jalan satu-satunya keluarga sudah apa? Putus asa kan? Nanti daripada ini, daripada itu ya, akhirnya udah dokter operasi aja. Itu karena kesiapan mental sudah mulai tidak karu-karuan ya, suasana hatinya sudah mulai mengalami goncangan ya. Lanjut. Tidak ada jaminan obat-obatan tidak akan menyebabkan komplikasi kepada ibu dan bayi. Tidak ada obat yang terbukti aman bagi bayi yang belum lahir. Dapatkah Anda menjamin bayi Anda tidak alergi terhadap obat? Carilah di internet epidural accident atau kecelakaan epidural, lalu putuskan apakah risikonya patut diambil. Nah, jadi di sini sampean kalau misalkan sudah mengerti tentang resiko obat anestesi secara epidural ya, itu nanti sangat takut sampean. Karena itu akan juga berdampak kepada bayinya. Maka dari itu kita tidak akan menyarankan sedikit sakit kasih obat, sedikit sakit kasih obat. Biarkan tubuh kita ini bisa beradaptasi terhadap rasa sakit tadi sebagai sahabat kita. Kalau kita aduh Pak, aku kesakitan ini Pak, langsung minum ibuprofen, minum paracetamol, itu nanti tidak akan menyelesaikan, justru akan berbahaya kepada bayinya. Ya, oke ya, jelas ya di sini ya. Oke, lanjut. Obat-obatan penghilang rasa sakit yang digunakan untuk nyeri persalinan adalah anggota keluarga narkotika, seperti obat narkotika terlarang yang beredar di jalanan. Iya, terus? Apakah Anda menyuntikkan kokain saat sedang hamil? Mengapa melakukannya saat persalinan? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi obat penghilang rasa sakit itu adalah sejenis obat narkoba. Nah, itu harus diyakinin. Terus dampaknya apa terhadap bayi sampean kalau misalkan tiba-tiba di rumah sakit mengurangi rasa sakit ya dengan obat anti nyeri sudah enggak, yang dosis rendah tidak ngatasi, akhirnya disuntiklah obat narkoba. Ya, itu adalah sangat berbahaya ya untuk ibunya dan bayinya ya. Jadi jelas ya. Di sini kami berharap ibu dan bapak mengerti, jangan selalu sedikit-sedikit minta diberikan mengurangi rasa nyeri. Ayo kita nanti belajar proses menghilangkan rasa nyeri dengan relaksasi, dengan hipnobirthing, dengan yoga.
insya Allah nanti akan tidak bermasalah ya. Oke, jelas ya Bunda? Jelas. Jadi semacam itu. Kita lanjut ke halaman ini, ke halaman 11. Saya ingin bapaknya yang membaca, nanti kita jelaskan. Maaf, yang tadi sudah jelas atau mungkin apa yang ingin sampean tanyakan? Jelas ya? Sudah jelas ya? Oke, lanjut Bapak. Ketidakpastian proses melahirkan yang itu. Ketidakpastian proses melahirkan dan misalkan mengasuhan dapat menimbulkan rasa cemas dan tidak aman pada ibu. Ya, yang Cinta dan pemahaman suami. suami terhadap istrinya lebih dibutuhkan melebihi biasanya. Nah, di sini Bapak misalkan memberikan rasa kasih sayang itu biasanya seperti kecupan di kening ya. Mungkin Bapak bisa mencium jari-jari ibunya atau tangannya. Semoga kamu nanti melahirkan secara nyaman. Sering kali diberikan sentuhan itu. Supaya apa? Hormon cinta atau hormon bahagia itu selalu bertebaran ya. Jadi ekstranya itu ya Pak. Jadi habis dari ikut kelas ini Bapak harus melakukan semacam itu ya. Terutama di bagian mana nanti? Itu ada di bagian belakang, tulang belakang ya. Di antara itu kita berikan kayak rangsangan gerakan jari-jari halus itu ya. Itu nanti akan meningkatkan hormon oksitoksin ya. Namanya masas endorfin ya. Oke, lanjut Bapak. Kecemasan, perasaan khawatir, takut dan stres. Emosi perasaan yang kuat yang dapat mempengaruhi laju hormon dalam tubuh. Kehamilan menimbulkan peningkatan kondisi emosi. Ya. Hormon zat-zat kimia alami yang dihasilkan oleh tubuh yang menyebabkan perubahan fisik yang dapat menyebabkan rasa senang atau takut yang ekstrim. Rasa tidak aman, perasaan tidak pasti mengenai sesuatu, terutama mengenai kelayakan dan kemampuan diri. Ya. Morning sickness, rasa mual dan muntah yang kadang dialami pada saat kehamilan di waktu pagi tidak selalu bisa dipicu oleh kurangnya nutrisi. Ya. Stamina mempertahankan kekuatan fisik untuk periode waktu yang lama. Ya. Dukungan tindakan menenteramkan hati dan dorongan semangat yang dibutuhkan oleh seseorang perempuan hamil yang menjadikannya tenang, menghilangkan ketakutan dan kecemasan saat ia mempersiapkan diri dalam menghadapi persalinan dan melahirkan. Oke, saya jelaskan ya. Kata dan istilah yang harus diketahui seorang suami adalah kecemasan ya. Jadi kecemasan itu macam bagaimana ya terhadap ibu hamil? Itu pasti ada perasaan khawatir, takut dan stres ya. Misalkan takut kehamilan ini tidak sehat ya. Misalkan takut nanti menjelang proses persalinan ya. Aduh, aku takut ini bapak ini, saya takut sekali ini tetangga kok proses persalinannya pada menggunakan tindakan SC ya. Jadi bapak harus menenangkan. Dengan apa? Dengan cara-cara yang mendukung ibu itu semakin lebih tenang. Jangan malah ditakutin. Tenang aja. Proses persalinanmu pasti lancar. Kan ada saya, kan gitu ya. Iya. Kan ada saya. Dengan kondisi-kondisi itu ibu itu semakin tenang. Kemudian apa? Dikecup keningnya, kemudian dilakukan masas endorfin supaya ibunya itu kecemasan ini jangan sampai berlarut-larut kan gitu ya. Terus kemudian emosi. Perasaan yang kuat yang dapat mempengaruhi laju hormon dalam tubuh, kehamilan menimbulkan peningkatan kondisi emosi. Jadi apa yang membuat semacam ini? Ini karena laju di dalam tubuh kita itu hormonnya yang meningkat adalah progesteron, ya, sehingga sedikit-sedikit ada emosi karena tidak seimbang. Awalnya tadi hormon estrogen dengan progesteron ini imbang, ibaratnya 50-50, tapi sekarang hormon estrogennya ditahan, nggak akan produksi dulu, ya. Hormon progesteron yang lebih meningkat supaya menjaga kehamilan itu tadi menjadi kehamilan yang sampai aterem. Setelah mau persalinan, hormon estrogennya mulai meningkat gitu. Ya, jadi semacam itu ya. Makanya muncullah emosi. Kalau misalkan ibunya emosi, gimana Pak perasaan Bapak? Misalkan ibu Vita ini
sedikit marah-marah. Apakah Bapak ikut marah-marah? Sementara gimana Pak Rudi? Sementara itu ya tergantung marah-marah. Marahnya, biasanya yang Bapak lakukan apa? Misalkan Bu Vita ini marah-marah. Ya kalau cuma nganu ya sementara itu ya diam. Iya betul. Diam adalah emas ya Pak ya. Biarkan ibunya marah-marah ya. Setelah itu kalau sudah marah-marah, Bapak harus melakukan ono opo sih Dek, kok dari kemarin kok ngamuk-ngamuk gitu ya. Setelah itu apalagi minta apa? Nanti saya berikan, pesawat pun saya berikan. Kan gitu. Akhirnya nanti ibunya tersenyum ya. Jadi jangan ibunya marah, bapaknya ikut marah-marah. Kasihan, itu janin yang ada di dalam kandungan itu sangat mendengarkan dan sangat merespon. Jadi paling tidak bapaknya harus ekstra benar. Tadi kan disampaikan di modul ini harus lebih ekstra perhatian, diajak ngobrol. Nah, kamu mau minta apa sih nak? Kok hari ini nih bad mood ibumu ini seperti ini? Ayo. Jadi kayak dirayu, ya. Supaya apa? Afirmasi positif itu selalu ditransfer lewat omongan bapaknya terhadap, mungkin diterima ibunya langsung dikelola di otaknya, setelah itu mengalir ke plasenta ke bayinya. Jadi nanti bayinya tidak traumatik. Kalau ibunya marah, bapaknya marah, wow, apa yang resiko? Apa kira-kira terhadap keselamatan siapa? Ibu dan bayinya. Bayinya nanti menjadi arogan Pak. Anaknya arogan, anaknya kalau diginikan nggak mau. Jadi itulah salah satu teknik memberikan afirmasi positif ya. Jadi itu ya. Terus kemudian rasa tidak nyaman, perasaan tidak pasti mengenai sesuatu, terutama mengenai kelayakan dan kemampuan diri. Jadi rasa tidak nyaman pada ibu Bapak gali. Saat ini apa sih Bu yang kamu rasakan? Merasa aman, tenang, semakin tenang, atau kamu saat ini posisimu semakin meresahkan gitu. Jadi bapaknya yang harus menggali ya. Ya seperti itu ya. Terus kemudian kalau morning sickness adalah rasa mual. Biasanya itu memang pada kehamilan trimester pertama ya. Sekarang enggak ya Mbak kita. Terus kemudian stamina, mempertahankan kekuatan fisik untuk periode waktu yang lama. Jadi staminanya itu Bapak harus memberikan juga afirmasi positif. Kamu adalah seorang ibu yang hebat, kamu adalah seorang ibu yang sehat, dan kamu bisa menghadapi dalam kondisi yang penuh ketenangan dan kenyamanan. Tubuhmu selalu sehat. Jadi seperti itu afirmasi positifnya. Terus kemudian dukungan, tindakan menenteramkan hati dan dorongan semangat yang dibutuhkan oleh seorang perempuan, terutama ibu hamil ya, menjadikan tenang, menghilangkan ketakutan dan kecemasan. Salah satu adalah teknik masas endorfin. Nanti saya ajarkan di sini ya. Oke ya. Terus kemudian sekarang coba yang biru Mbak Vita, yang apa ini yang abu-abu dibaca Mbak Vita. Silakan. Adalah masa yang menggairahkan dan emosional. Calon ibu akan mengalami perubahan fisik serta berbagai perasaan mulai dari rasa senang hingga takut. Penting baginya untuk menjaga diri dan mempertahankan diet yang seimbang dalam rangka memberikan kesempatan pada bayi untuk berkembang secara sehat. Kehamilan adalah masa untuk berikhtiar dalam mempersiapkan kebutuhan fisik dan emosi pada masa bersalin dan melahirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi waktu beberapa bulan karena ia harus menggunakan kesempatan ini untuk melatih fisik dan emosi pada saat nanti melahirkan. Perempuan yang didampingi dan didukung oleh pasangan ataupun anggota keluarga lainnya dengan cinta dan semangat ketika melalui masa-masa ini cenderung lebih siap menghadapi tantangan dan persiapan melahirkan dibandingkan mereka yang tidak. Nah, betul ya. Jadi di sini kehamilan adalah masa yang menggairahkan dan emosional ya. Kalau misalkan diterima dengan positif, maka emosionalnya yang muncul positif. Ya. Tapi kalau terutama pada kehamilan yang tidak diinginkan, ini akan berdampak kepada emosionalnya menjadi negatif ya. Jadi terutama pada ibu yang kira-kira tiba-tiba hamil duluan, itu emosionalnya sangat terguncang ya, karena nggak ada dukungan suaminya ibaratnya calon yang akan
dipertunangkan atau mungkin akan dilangsungkan kabur, kan ada juga yang stres karena itu ibu. Terus kemudian dukungan keluarga itu nggak ada ya. Terus kemudian calon ibu akan mengalami perubahan fisik serta berbagai perasaan mulai dari rasa senang hingga takut. Jadi perubahan fisik itu salah satunya mungkin di sini ya, terutama emosi, itu perubahan emosionalnya. Fisiknya gimana? Yaitu tadi berat badannya bisa semakin turun ya. Terus kemudian pusing, keluhannya itu muncul, mual, muntah ya. Terus kemudian bisa juga tekanan darahnya naik. Kemudian bodinya yang awalnya bagus, bodinya menjadi lebih seperti apa? Kalau kadang badanmu kok semakin besar, semakin besar kamu. Jadi kan itu akan mengurangi rasa percaya dirinya. Makanya dengan kelas ini nanti ibunya itu akan diajarin. Itu adalah hal yang harus diterima. Karena dengan kondisi itu akan melahirkan bayi yang sehat. Dengan catatan harus kontrol ya. Terus kemudian penting baginya untuk menjaga diri dan mempertahankan diet yang seimbang dalam rangka memberikan kesempatan pada bayi untuk berkembang secara sehat. Jadi gizinya itu, nutrisinya apa saja nih kan gitu ya. Nanti kita ajarkan mungkin karena ibu sudah waktunya harus dipersingkat ya. Paling tidak ini disiapkan apa Pak? Bukan karbohidratnya. Tetapi seperti yang disampaikan kemarin apa? Kira-kira minum apa? Minum susu. Susu apa? Susu murni. Nah, susu murni atau susu segar berapa satu hari? Satu hari 1 liter per hari loh Pak ya. Kalau nggak gitu pakai apa? Susu bir brand ya. Kalau nggak gitu, kalau memang mumet-mumet banget ya sudah terserah susu ibu hamil boleh. Tapi yang utamakan adalah, yang prioritas utama adalah susu murni. Terus kemudian apalagi? Telur. Terus kemudian apalagi? Kurma Pak. Ini mumpung ada ya Pak di Indomaret, kurma. Insya Allah Bapak ini untuk persiapan 1 minggu supaya staminanya bagus. Hormon oksitoksin akan ada sebagai simpanan cadangan sehingga saat proses persalinan hormon oksitoksin ini berperan untuk supaya segera ada kontraksi ya. Jadi semacam itu Ibu ya. Jadi di sini saya akan mempersingkat aja soalnya ibunya 1 minggu sudah mau melahirkan kan gitu ya. Ini Bapak nanti kontrak waktu jam berapa minta pulang? Jam 5 ya? Jam 5 ya, oke. Nanti setelah itu hipnobirthing dan yoga. Ini sebagai pengantar awalnya supaya sampean ada lebih ketenangan ya. Lebih tenang nggak kalau disampaikan kayak gini? Lebih tenang ya. Terus kemudian penting baginya untuk menjaga diri dan mempertahankan diet yang sudah disampaikan tadi. Kehamilan adalah masa untuk berikhtiar dalam mempersiapkan kebutuhan fisik dan emosi pada masa bersalin dan melahirkan. Allah Subhanahu wa taala telah memberi waktu beberapa bulan. Berapa bulan kira-kira? 9 bulan lebih 10 hari ya. Allah itu sudah memberikan waktu ya. Terus kemudian karenanya itu ia harus menggunakan kesempatan ini untuk melatih fisik. Nah, melatih fisik itu bagaimana? Jadi ibu hamil itu yang dibutuhkan itu Pak, fisik dan emosi. Emosinya ini harus dipersiapkan menjadi emosi yang sehat. Fisiknya juga yang sehat. Jadi dua-duanya ini berperan sekali. Emosinya nanti kita ajarkan menggunakan relaksasi hipnobirthing. Fisiknya yoga hamil atau yoga saat melahirkan. Itu nanti harus disiapkan ya, menggunakan jimbol nanti ya. Terus kemudian karena itu harus menggunakan kesempatan sebaik mungkin. Karena kalau sudah mempersiapkan fisik dan emosi, insya Allah itu salah satunya untuk menuju proses persalinan normal itu sangat besar harapan itu. Tapi kalau persiapan fisik tidak ada, emosinya sudah nggak tahu kemana-mana, sehingga tidak yakin kalau Allah itu sudah menyiapkan persalinan itu lebih bagus itu lewat jalan lahir normal, ya. Oke, kemudian perempuan yang didampingin dan didukung oleh pasangan ataupun anggota keluarga lainnya dengan cinta dan semangat ketika melalui masa-masa ini cenderung lebih siap Pak menghadapi tantangan. Ini kan kita besok ini 1 minggu lagi atau 10 hari lagi ya, kita menghadapi tantangan yang menyenangkan tentunya. Jangan langsung di intervensi tantangan yang tidak menyenangkan, tantangan yang menyenangkan karena nanti Allah akan memberikan hadiah seorang bayi yang lucu kan gitu ya. Terus dan persiapan melahirkan dibandingkan mereka yang tidak.
Dengan kelas ini, maka sampean akan lebih siap daripada orang-orang yang tidak pernah mengikuti kelas, kan gitu. Jadi kadang-kala kan gini, itu ibaratnya kayak permainan, ya permainan. Kalau orang yang nggak siap, dia sudah harapan untuk normal itu ya nanti aja melihat keadaan bayinya. Kalau bayinya minta operasi ya gimana lagi? Sebetulnya itu bukan itu. Pasti kamu bisa melakukan proses persalinan normal. Anak pertama normal kan? Nah, nggak ada riwayat SC kan? Nggak ada. Itu sangat bagus sekali. Berarti apa? Ukuran panggulnya normal. Ya. Kemudian waktu proses persalinan normal berarti bayinya juga akan mengikuti ukuran panggul ini akan bisa dilewatin gitu loh Pak. Tapi kalau ada riwayat negatif ya perlu digali lagi gitu ya. Terus kemudian Rasulullah SAW ya bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau penyeberang jalan. Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan menggunakan pagi hari. Jadi kita harus menggunakan istilahnya kalimat ini harus dimaknai. Dan jika engkau di pagi hari, janganlah menggunakan atau menunggu sore, ya. Manfaatkanlah masa sehat sebelum datang masa sakitmu dan saat hidupmu sebelum datang kematianmu. Di sini mengatakan apa intinya? Manfaatkan waktumu. Saat kamu hamil, otomatis pergunakan waktu sebaik mungkin untuk mempersiapkan proses kelahiran normal. Tidak mungkin kan? Kehamilan sudah besar, sudah mau melahirkan, kembali lagi ke mengingat kehamilan. Mungkin apa enggak? Berarti kita harus mengikuti, berarti kalau waktunya melahirkan kita sudah ada persiapan untuk teknik-teknik posisi persalinan normal itu banyak Bu. Jadi mungkin salah satunya dengan jongkok di Bu R ada, dengan berdiri, dengan tidur terlentang, dengan posisi nungging itu banyak sekali. Maka